Dia benar. Rio Ferdinand ungkit pernyataan Ralf Rangnick soal Manchester United butuh operasi jantung. Ferdinand mengakui bahwa klaim Rangnick soal Manchester United yang membutuhkan operasi jantung terbukti tepat di tengah performa buruk klub. Man Utd dalam performa yang buruk saat ini berada di posisi ke-14 di Liga Primer, baru menang sekali dari 5 laga terakhirnya. Rangnick diterjunkan ke tampuk kepemimpinan di Old Trafford sebagai manajer interim pada musim 2021/22 menyusul pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Selama masa tugasnya, ia mengklaim bahwa United membutuhkan operasi jantung terbuka saat mereka berusaha membangun kembali skuad. Komentar itu dilontarkan setelah kekalahan telak 4-0 melawan Liverpool, dan mereka akan menghadapi The Reds lagi akhir pekan ini di tengah performa buruk yang membuat mereka hanya menang 1 kali dari 5 pertandingan terakhir. United secara mengejutkan kian dekat dengan kemungkinan degradasi, selagi pelatih kepala Ruben Amorim mengakui bahwa hal yang tidak terpikirkan sebelumnya bisa saja terjadi. Sekarang, Ferdinand menyebut bahwa Rangnick benar sejak awal, dan yakin peringatannya tidak diindahkan oleh pemilik klub. Berbicara di Rio Ferdinand Presents, dia mengatakan, Ralf Rangnick mengatakan klub ini memerlukan operasi jantung terbuka, bukan perbaikan cepat. Dia tidak salah. Seberapa tepat kata-kata itu sekarang? Dia dicerca dan dicemooh ketika mengatakan itu. Dia benar sekali. Dan saya pikir Amorim akan duduk di sana di balik pintu tertutup dan akan memikirkan hal yang sama. United akan menghadapi Liverpool akhir pekan ini. Setan Merah berjarak 7 poin dari zona degradasi, tetapi bisa menjadi 4 angka dari zona tersebut jika kalah dan hasil lain tidak menguntungkan mereka. Casemiro sepakat tinggalkan Manchester United. Gelandang Manchester United Casemiro dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya di Old Trafford dan sudah siap untuk menyepakati transfer ke klub ini. Casemiro sepakat tinggalkan Man United. Dilirik klub Arab Saudi masih terjegal masalah registrasi. Casemiro bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid pada musim panas 2022. Saat itu, perekrutannya diharapkan dapat memperbaiki nasib The Red Devils, tapi kolektor 5 trofi Liga Champions itu gagal mereplikasi performa Los Blancos-nya untuk Man United, dan kini sudah dikecualikan dalam rencana masa depan Ruben Amorim. Casemiro telah sepakat untuk meninggalkan Manchester United di bursa transfer Januari, dan gelandang Brasil itu sangat diminati oleh dana investasi publik, PIF, Arab Saudi, entah itu untuk bergabung dengan Al Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli, atau Al-Ettifaq. Klub promosi Liga Pro Saudi, Al-Qadssiyah, juga tertarik padanya. Kendati demikian, klub-klub tersebut masih harus memutar otak untuk merekrut Casemiro. Pasalnya, Liga Pro Saudi telah mengumumkan bahwa klub-klub anggota mereka sudah tak memiliki jatah pemain asing, sehingga harus menjual atau mencoret salah satu pemain asing untuk mendaftarkan Casemiro di Januari. Belum ada konfirmasi resmi terkait kepergian Casemiro dari Old Trafford di Januari. Gelandang Brasil itu ambil bagian ketika Man United dipecundangi Newcastle 2-0, Selasa, 31/12, dini hari WIB, tetapi berpotensi dicoret Amorim lagi ketika Setan Merah dijamu Liverpool, Minggu, 5/1. Jujur-jujuran Ruben Amorim, Manchester United mungkin degradasi. Ruben Amorim sudah pasrah dan mengaku Manchester United mungkin degradasi setelah dipecundangi Newcastle di Liga Premier Inggris. Man United telan 4 kekalahan beruntun, hanya 7 poin di atas zona degradasi. Amorim akui bersalah. Ruben Amorim tak lagi berdaya, dan akhirnya mengakui secara terbuka bahwa Manchester United mungkin terdegradasi setelah dipecundangi Newcastle United. Selasa, 31/12, dini hari WIB. Ia pun menjadi pelatih pertama Setan Merah sejak Louis van Gaal pada 2015 yang menelan 3 kekalahan beruntun di Liga Premier Inggris. Man United belum pernah satu kali pun turun kasta semenjak promosi ke Divisi 1 Liga Inggris 1975/76. Tapi kini mereka hanya berjarak 7 poin dari zona merah setelah setengah musim. Menurut saya itu, degradasi, mungkin terjadi dan kami harus jujur pada fans. Kami harus mengubah sesuatu, tapi musim ini akan sulit bagi semua orang. Ini bisa membuat kami lebih kuat, tapi kami harus berjuang, ujar Amorim. Ini benar-benar sulit, salah satu momen terburuk sepanjang sejarah klub kami. Dan kami harus menerima itu, lagi-lagi kalah di hadapan pendukung sendiri.
Amorim menelan 6 kekalahan dalam 11 pertandingan lintas kompetisi semenjak menggantikan Erik ten Hag November kemarin, dan anak-anak asuhnya bahkan tak bisa mencetak gol dalam 3 laga terakhir. Ia beralasan bahwa masalah utama terletak pada minimnya waktu latihan akibat padatnya jadwal laga. Ia berkata, "Saat ini sulit sekali bisa memperbaiki hasil karena kami tak punya banyak waktu untuk melatih fondasi gaya bermain kami. Di situasi-situasi yang buruk, Anda tentu memerlukan fondasi itu untuk dijadikan pegangan." Amorim malu, Man United menggelontorkan lebih dari 21 juta pound untuk mendatangkan Amorim, 10 juta pound untuk pesangon Ten Hag dan 11 juta pound untuk membebaskan Amorim dari kontraknya bersama Sporting. Pelatih asal Portugal itu bertanggung jawab penuh atas berlanjutnya rentetan hasil buruk. Agak memalukan menjadi pelatih Man United tapi sering kalah. Tapi namanya juga hidup, harus bisa bertahan di masa-masa sulit. Amorim punya waktu kurang dari seminggu untuk mentransfer ide bermainnya kepada para pemain sebelum Man United bertemu sang rival bebuyutan dan pemimpin klasemen Liga Primer Inggris saat ini, Liverpool, yang juga pernah mempermalukan The Red. Amorim bilang bahwa situasi bisa semakin parah sebelum membaik. Ia menambahkan, "Menurut saya, klub kami butuh terapi shock dan itu harus kami pahami. Ini momen yang amat berat dan kami harus berjuang di laga selanjutnya dan menunjukkan performa yang lebih baik. Kami kehilangan sesuatu di laga-laga terakhir ini."